Wait. Berarti Bung Karno kan mantan sekretarisnya SI Bandung, terus juga mantan ketua pendidikan Syarikat Islam. Berarti Indonesia milik Syarikat Islam. Gitu konsep yang Mas jelaskan. Jadi gini, bukan berarti orang yang menjalankan Departemen Agama itu orang-orang NU, bukan berarti Kementerian Agama milik NU. Dan satu lagi, tahu nggak kenapa Indonesia berhasil merdeka di kala itu? Karena orang-orang seperti Mas dan orang-orang yang seperti Menteri Agama itu nggak ada di masa itu. Yang seolah-olah tepuk dada dan berkata bahwa akulah yang paling berjasa pada kemerdekaan Indonesia ini, nggak ada. Emang bener ya kata Bung Karno, masa kita itu akan sulit karena melawan bangsanya sendiri. Bangsa seperti ini nih, kayaknya orang-orang seperti ini. Yang selalu meradikalkan orang, yang selalu mengkadrunkan orang, dan mengaku bahwa kamilah yang paling berjasa, kelompok kamilah yang berjasa. Ibu ini adalah narasi-narasi yang provokatif dan narasi-narasi yang tendensius. Narasi-narasi tendensius itu akan saya perlihatkan di sini. Malah menjadikan masjid dan tempat-tempat suci dan terhormat lainnya. Di situ ada narasi malah menjadikan tempat masjid dan tempat-tempat lainnya. Yang disebutkan adalah masjid, tempat-tempat lainnya tidak disebutkan. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Oke teman-teman, pernah lihat video tentang ini atau berseliweran di FYP teman-teman di akunnya Cokro TV yang judulnya Pak JK Tolong Jujur. Kalau teman-teman belum lihat, silahkan dicek ke akunnya dan tonton sendiri. Saya bisa mengatakan bahwa narasi-narasi yang disampaikan oleh ibu ini adalah narasi-narasi yang provokatif dan narasi-narasi yang tendensius. Narasi-narasi tendensius itu akan saya perlihatkan di sini. Malah menjadikan masjid dan tempat-tempat suci dan terhormat lainnya. Di situ ada narasi malah menjadikan tempat masjid dan tempat-tempat lainnya. Yang disebutkan adalah masjid, tempat-tempat lainnya tidak disebutkan. Jadi narasi itu adalah narasi tendensius kepada agama Islam. Secara tidak langsung si ibu ini ingin menyampaikan bahwa tempat-tempat intoleransi, tempat-tempat radikalisme hanya ada di masjid, tidak ada di gereja, tidak ada di vihara, tidak ada di pura. Dan narasi-narasi seperti ini tidak layak disampaikan hanya untuk mengkambing hitamkan kedamaian dan menyebarkan toleransi. Karena sangat tentu narasi tersebut akan memunculkan polemik di kalangan masyarakat dan mungkin ada beberapa pihak yang akan tersinggung. Dan satu lagi, saya sangat sepakat untuk memerangi atau say no kepada intoleran, kepada radikalisme, kepada terorisme. Tapi menurut saya, ibu ini dan akun ini tidak jauh berbeda dengan teroris-teroris di luar sana. Kenapa? Karena ingin sama-sama meluluhlantahkan perdamaian dalam perbedaan di negara kita. Hanya saja caranya yang berbeda. Dengan narasi-narasi yang tendensius yang disampaikan oleh ibu ini, saya tidak melihat sedikit pun bahwa ibu ini sedang mengkampanyekan untuk bagaimana kita harus toleransi atau menjaga keutuhan di NKRI ini. Dan menurut saya hari ini masyarakat Indonesia sudah begitu cerdas dalam menafsirkan berbagai macam diksi. Jadi saya yakin masyarakat Indonesia juga seperti saya sudah mengetahui tujuan dari